Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus PPH pasal 4 ayat 2. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, PPH pasal 4 ayat 2 itu adalah pasangan atau gandengan dari PPH pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penyertaan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Tetapi ada kegiatan itu yang dikenakan PPH pasal 23 atau yang dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 atau final. Artinya PPH final itu bagaimana? Jadi PPH final itu tidak bisa dikreditkan atau tidak mengurangi jumlah pajak nanti pada saat kita menghitung atau membuat surat pemberitahuan pajak. Itu jadi tidak bisa untuk mengurangi total pajak penghasilan yang kita setor ke kas negara. Seperti itu. Jadi ini sifatnya final. Tidak bisa dikreditkan. Jadi seperti itu. Nah, apa saja yang dikenakan itu ada bunga deposito, ada bunga obligasi, bunga simpanan koperasi, ada hadiah undian. Tadi hadiah kan ada yang dikenakan PPh 23, ada yang dikenakan PPh final. Hadiah yang diterima oleh badan berarti dikenakan PPh pasal 23. Kalau diterimakan oleh orang pribadi atau hadiah undian itu dikenakan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga adalah transaksi saham dan sekuritas lainnya. Itu adalah objek-objeknya. Nah, ada juga pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan Ventura, pengalihan hak tanah dan atau bangunan, sewa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi dan real estate. Jadi itu adalah objek-objek yang dikenakan PPh final. Nah, untuk tarifnya kalian bisa membaca pada materi yang telah saya share kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas studi kasus untuk PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu PT Unilever pada tanggal 4 Maret 2019 menjual obligasi 15%. Jadi ini adalah bunga pajak atas penjualan obligasi. Maka kita hitung dulu berapa bunga dari obligasi tersebut. Jadi obligasinya itu adalah 100 lembar, harga per lembarnya 1.500.000, jatuh tempo bunga atau kupon setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jadi 2 kali dalam setahun. Pencairan bunga obligasi di Bank BNI. Jadi kita hitung dulu adalah bunga obligasi. Bunga obligasi. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah kita hitung berapa saham yang saham yang dimiliki, obligasi yang dimiliki berarti 100 lembar dikalikan 1.500.000. Jadi gini aja, ini langsung 100 lembar dikalikan 1.500.000. Saya tuliskan aja begini, guys. Ini adalah jumlah obligasi. Berarti 100 lembar dikalikan 1.500.000. Lalu bunga sebesar 15%. Nah, kita hitung. Ini persentase bunga.
per tahun. Jadi besar bunga obligasi. Nah, kita hitung. Jumlah total obligasi yang dimiliki dikalikan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena jatuh temponya 2 kali dalam setahun. Jadi seperti itu, dikalikan prosentasenya dibagi 12 bulan. Ini besar bunga obligasi. Berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya? Berapa persen? Kan 15%. Berarti ini dikalikan. Jadi membayar pajaknya sebesar 1.687.500. Jadi seperti itu untuk kasus yang pertama. Kita akan lanjut ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua itu adalah koperasi gotong royong menghitung bunga simpanan anggota. Jadi bunga simpanannya itu dibagikan pada tanggal 15 Januari. Bunga simpanan itu diterima oleh dua orang anggota. Yang diterima Adam sebesar 3.950.000 dan yang diterima Alia 3.750.000. Berarti pajak atas bunga simpanan itu berapa? Karena gini, di dalam pajak di materi itu kalian lihat lagi, jika tabungan dari anggota koperasi itu kurang dari 240.000, maka tidak dikenakan pajak. Kalau lebih 240.000 per bulan, maka dikenakan pajak. Sebesar berapa? Pajaknya sebesar 10%. Jadi kita hitung. Untuk bunga yang pertama, bunga gini aja, simpanan ada sebesar 3.950.000. Rp3.750.000. Ini berarti kita hitung pajak. Ini saya kopikan di sini. PPh pasal 4 ayat 2 10% ya. Atas Adam. Jadi kita 10% dikalikan 3.950. Yang satu berarti 10% dikalikan 3.750. Berarti ini adalah pajak yang dipotong atas tabungan kedua anggota tersebut. Nah, itu untuk kasus yang kedua. Sedangkan untuk yang kasus yang ketiga, ini adalah kita disuruh menghitung pajak atas hadiah undian berupa 1 unit mobil Xenia. Kalau dirupiahkan itu harganya 150 juta. Jadi kita hitung pajak atas hadiah undian itu 25% dari jumlah hadiah yang diterima. Jadi gitu. PPh ini atas hadiah berarti 25%.
Kita munculkan berapa jumlah hadiahnya. Sebentar. Berarti jumlah hadiah 150 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya berapa? 25%-nya dikalikan 150 juta. Berarti PPh-nya yang harus dibayar oleh Tuan Hendra adalah sebesar 37.500.000. Demikian tadi pembahasan untuk PPh pasal 4 ayat 2. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.